Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini seneng banget termasuk hari ini karena masih dalam suasana daftaran kuliah untuk melanjutkan S3. Nah, hari ini aku mau sharing ke teman-teman proses pendaftaran sampai dengan pengumuman seleksi mahasiswa Universitas Padjadjaran gitu, atau biasa disebut dengan SMUP gitu, SMUP. Nah, SMUP ini digunakan untuk seleksi mandiri dan seleksi program pascasarjana. Nah, hari ini aku fokus mau sharing tentang program pascasarjana, yaitu program doktoral. Nah, kalau di program pascasarjana itu kan ada S2 dan S3 ya. Nah, aku karena daftarnya di S3, aku bakalan sharingnya tentang pendaftaran S3 doang gitu ya. Karena ada perbedaan nih biasanya di S3 dan S2 itu gitu. Nah, untuk informasi awal teman-teman boleh searching website SMUP atau smup.unpad.ac.id gitu ya. Di situ ada informasi tentang pendaftaran, kemudian program studinya apa saja, setiap jenjang, kemudian jadwal pendaftaran, biaya kuliah dan lain sebagainya gitu. Nah, aku sendiri memilih di program studi administrasi bisnis gitu. Jadi S3 administrasi bisnis. Pertama yang perlu dilakukan adalah kita membuat akun dan login di smup.unpad.ac.id itu gitu. Jadi nanti ada link pendaftaran di situ, kita bikin akun, kemudian mengisi biodata, profil diri kita, kemudian mengunggah beberapa berkas seperti ijazah, transkrip, dan beberapa berkas lain yang diminta. Nah, ada 3 berkas nih yang menurutku cukup kita effort dulu gitu ya untuk menyiapkannya. Yang pertama adalah surat rekomendasi gitu. Kalau untuk berkas lainnya kan mungkin sudah tersedia gitu ya, tapi kalau surat rekomendasi kan kita harus menghubungi orang lain gitu. Bisa kalau misal udah kerja ke atasan, atau kalau kita habis lulus nih bisa ke dosen pembimbing dulu atau dosen wali atau siapapun yang mengenal kita dalam beberapa waktu tahun belakangan gitu ya. Jadi yang mengerti kegiatan akademis kita itu seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sertifikat bahasa gitu, atau bisa TOEFL, atau di Unpad juga menyelenggarakan namanya TKBI gitu ya, tes kemampuan bahasa Inggris gitu. Nah, yang ketiga adalah sertifikat tes kemampuan akademik gitu, atau umumnya tuh apa ya namanya ya, TPA ya, umumnya TPA gitu. Nah, jadi 3 itu yang menurutku kita benar-benar usaha dulu gitu ya, menghubungi orang dulu untuk dapat surat rekomendasi. Formatnya juga umum sih, tapi ada juga yang sudah diberikan format gitu ya. Tapi kemarin kalau aku awalnya format umum dulu. Rekomendasi ini tidak ada format khususnya. Kebetulan waktu awal kemarin nggak ada format khususnya ya. Jadi ya umum aja gitu, yang penting ada penilaian diri kita dari atasan atau dari dosen yang pernah bekerja sama dengan kita kayak gitu. Kemudian kalau TKBI atau TOEFL jelas ya, karena kita harus mempersiapkan diri, kita harus daftar, kita harus ngikutin jadwal tesnya, kita harus belajar, dan yang paling penting adalah mencapai skor minimum, yaitu skornya 500 untuk jenjang S3 seperti itu. Kemudian TKA-nya, tes kemampuan akademiknya juga sama. Kita harus minimal mencapai 500 juga. Nah, itu PR-nya gitu ya. Jadi itu tiga berkas yang benar-benar jadi PR yang harus disiapkan. Dengan kalau untuk dokumen lainnya menurutku aman lah, kita pasti semua punya, kayak transkrip, ijazah, biodata kita, CV dan lain sebagainya. Setelah kita mengisi biodata, kemudian mengunggah beberapa berkas, untuk program S3 ini kita harus menghubungi calon promotor. Jadi menggunakan layanan chat di website yang sama gitu ya, di website pendaftaran. Nanti kita bisa menghubungi calon promotor yang kita ajukan. Jadi sebelum daftar kita harus kepo dulu nih di jurusan yang kita mau ini, siapa ya dosen-dosen yang memungkinkan menjadi calon promotor kita, yang relevan kepakarannya, yang kita yakin ahli dalam bidang yang kita mau riset gitu ya. Kemudian kita chat-chatan di situ gitu ya. Kebetulan kemarin aku 3 sampai dengan 5 kali chat gitu ya, tektok gitu.
ya, aku dulu menyampaikan riset aku tuh tentang apa, kemudian lokus penelitian aku di mana, dan aku coba menghubungkan dari riset aku ini dengan kepakaran beliau itu tuh seperti apa sih, dan alasan kenapa aku memilih beliau sebagai calon promotor aku. Nah, setelah aku share draft proposalnya, beliau baca, beri masukan, kemudian beliau meng-ACC mau menjadi calon promotornya. Jadi kemudian nanti beliau mengeluarkan surat yang dikasih tanda tangan yang menyatakan bahwa beliau bersedia menjadi calon promotor untuk riset aku. Nah, setelah kita mendapatkan LOA itu, secara sistem, secara otomatis akan bisa kita selesaikan pendaftaran sampai dengan submit gitu ya, sampai dengan kartu peserta itu tuh keluar gitu ya, atau bisa kita download. Nah, setelah proses pendaftaran selesai, itu artinya kita memasukkan data-data untuk seleksi administrasi. Nah, tahap berikutnya adalah kita menunggu pengumuman untuk seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini dilakukan oleh 2 orang, yaitu Kaprodi dan calon promotor kita. Nah, aku nggak tahu apakah setiap pertanyaan itu sama untuk setiap peserta begitu ya. Tapi kalau kemarin aku kurang lebih yang ditanyakan adalah tentang motivasi melanjutkan kuliah, kemudian biayanya sumbernya dari mana, kemudian bagaimana alokasi waktu karena kita bekerja juga gitu ya, bagaimana alokasi waktu kita bekerja dan pendidikan, dan kemudian terkait dengan jurnal dan penelitian kita gitu, termasuk kayak syarat-syarat di S3 itu kan harus mempublish 2 jurnal bereputasi seperti itu. Jadi bagaimana strategi kita, dan itu kurang lebih cuma 15 menit. Nah, karena waktunya sangat singkat dan menurutku juga suasananya enak banget gitu ya, jadi kayak lebih kayak ngobrol-ngobrol aja sih gitu, dan sharing aja sebenarnya apa yang kita lakukan, bukan yang benar-benar nguji gitu. Nah, setelah kita selesai wawancara, maka yang perlu kita lakukan adalah menunggu pengumuman kelulusannya gitu. Kurang lebih berapa minggu ya waktu itu, karena masih ada jeda waktu sekitar beberapa minggu. Di situ aku mempersiapkan TKA dan TKBI-nya gitu, atau sertifikat bahasa Indonesia dan sertifikat kemampuan akademiknya, karena aku waktu itu belum ada gitu. Dan alhamdulillah untuk TKBI-nya waktu aku ikut pertama tes yang di Unpad aku nggak lulus gitu ya, karena skornya itu kurang dari 500, kurang dikit gitu. Nah, terus aku coba lagi tapi TOEFL ITP, aku ikut TOEFL ITP karena sekalian aku mau ngajuin beasiswa, dan yang diminta adalah TOEFL ITP, walaupun secara harga lebih mahal ya TOEFL ITP dibandingin yang TKBI dari Unpad gitu. Akhirnya alhamdulillah lolos atau lulus gitu ya, lebih dari 500 skornya. Jadi udah aman gitu ya. Waktu sebelum pengumuman aku sudah mengupload ulang persyaratan yang diminta, yaitu sertifikat TKA dan TKBI yang skornya di atas 500. Nah, jadi waktu nunggu pengumuman ini sebenarnya masa-masa yang cukup deg-degan, walaupun di awalnya aku berpikir pasti keterima lah gitu ya, karena toh nggak ada seleksi tertulis kayak ketika kita S1 gitu ya. Tapi ternyata teman-teman ada satu hal yang mengejutkan dan baru kayaknya ya, maksudnya kebijakan baru. Jadi ketika pengumuman itu keluar gitu ya, waktu itu malam gitu, jadi dibilangnya tanggal 23, tapi ternyata dari pagi, siang, sore, malam nggak datang pengumuman itu. Yang kita cek langsung di website SMUP gitu ya, di bagian pengumumannya itu belum keluar. Akhirnya pas udah malam di atas jam 8 kalau nggak salah, itu baru kita bisa buka pengumuman, dimana kita memasukkan nomor registrasi SMUP kita dan tanggal bulan lahir kita gitu. Kemudian muncul pengumuman apakah kita lulus atau tidak lulus. Nah, yang mengejutkan adalah ternyata ada banyak yang tidak lulus gitu, karena kan kita ada grup gitu ya. Jadi ketika menunggu pengumuman itu kita dibuatkan grup WhatsApp gitu. Nah, di situ ada adminnya yang koordinator dari fakultas memberitahukan kayak update persyaratan tadi ya, TKA TKBI, kemudian pengumumannya seperti apa. Nah, itu diumumkan di situ. Ternyata di grup itu banyak juga yang tidak lulus gitu. Setelah kita telusuri ternyata tidak lulusnya karena tidak ada sertifikat TKA atau TKBI-nya atau kedua-duanya, atau ada sertifikatnya tapi skornya kurang. Nah, ini sedikit mengejutkan karena setahu aku beberapa pengalaman temen yang dia sudah
daftar lebih dulu. Dulu itu kalaupun belum punya sertifikat atau sertifikatnya skornya belum lolos, dia tetap bisa kuliah dulu gitu. Jadi sambil kuliah dia tes lagi gitu sampai dengan skornya itu memenuhi sampai dia mau lulus gitu. Ternyata yang sekarang mungkin kebijakan pimpinan baru gitu ya, dengan sistem yang baru juga itu tidak nggak bisa lagi gitu. Jadi kalau persyaratan dia harus dipenuhi gitu. Jadi ini benar-benar PR karena mengejutkan beberapa temen aku yang dia udah optimis gitu ya, ya harusnya sih masuk karena emang nggak ada alasan lain kenapa nggak keterima gitu. Ternyata ya itu hanya dari sertifikat itu. Jadi mungkin benar-benar tips yang harus dilakukan adalah menyiapkan seluruh dokumen, terutama dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pihak eksternal. Maksudnya ya kayak rekomendasi itu kan kita harus menghubungi orang dan belum tentu orang yang bersangkutan itu memberikan responnya cepat seperti itu. Kemudian kayak tes-tes itu kan butuh persiapan juga. Kemudian ada jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara dan kita harus ngikutin. Jadi karena banyak kemungkinan yang memperpanjang waktu gitu, lebih baik kita mempersiapkan jauh-jauh hari gitu. Dan sertifikat itu kan dia itu berlakunya cukup lama ya, maksudnya lebih dari setahun gitu, kalau nggak salah 2 tahun. Jadi nggak rugi juga misalnya kita mempersiapkan di semester ini untuk pendaftaran semester depan. Nah mungkin itu teman-teman sekilas perjalanan aku mendaftarkan SMUP itu gitu. Jadi hasilnya alhamdulillah aku lulus sesuai dengan harapan. Ya harapannya makin banyak teman-teman yang mencapai kelulusan juga gitu ya, sesuai dengan tujuan pendidikan masing-masing. Mungkin seperti itu buat teman-teman yang berminat untuk ikut SMUP di Unpad, khususnya mungkin di jurusan yang sama kayak aku di Prodi Administrasi Bisnis. Boleh ya sharing-sharing, kontak aku di Instagram atau di komen, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.